Kembali lagi bersama saya di pengentau.com, dan kali ini saya akan memberikan review untuk gamepad IPEGA PG P4010. Gamepad dari IPEGA yang paling saya rekomendasikan untuk alternatif menggantikan DS4 yang harganya lumayan mahal, dan kali ini saya akan membahas lebih detail mengenai gamepad ini. Gamepad IPEGA PG P4010 mempunyai nama Ninja Run, tapi entah kenapa kali ini IPEGA tidak menampilkan nama di box packaging seperti pada gamepad pendahulunya. Gamepad ini memang didesain untuk PS4, jelas sekali karena fitur yang ada di DS4 ada di gamepad ini. Mulai dari cara mengkoneksikan, cara mematikan konsol, segala fitur PS4 yang bisa dikontrol dengan DualShock 4 juga ada pada gamepad ini, dan caranya pun sama. Yang membedakan hanyalah bentuk secara fisik saja. Gamepad ini dijual dengan harga sedang, tidak terlalu murah dan mahal, yaitu Rp280.000. Karena termasuk gamepad tipe joystick, kelengkapan dalam paket penjualan hanya ada manual dan USB Type-C. Gamepad ini memiliki build quality yang cukup solid, tidak receh untuk gamepad dengan harga 200 ribuan. Berbentuk sedikit lebar, flat di bagian D-pad dan face button, curve di bagian handle, dan pada handlenya sendiri terdapat grip, jadi sangat nyaman jika digenggam, tidak licin, dan bentuk lekukannya sangat pas. Tipe joystick dan tentu saja menggunakan layout button PlayStation. Konfigurasi face buttonnya pun sama, yaitu menggunakan X, kotak, segitiga, dan bulat. Travel distance untuk setiap tombol sangat pas, tidak terlalu tinggi. Ketika ditekan smooth, tidak menghasilkan suara yang terlalu keras, kecuali pada tombol back button yang sangat keras jika ditekan. Kedua analog smooth, terdapat grip di bagian caps, jadi tidak membuat licin, dan jarak positioning kedua analog L dan R juga sangat pas, tidak terlalu dekat dan jauh. Gamepad ini memiliki dua varian warna, yaitu hitam dan hijau. Tetapi supaya tidak terlalu banyak mereview gamepad dengan warna hitam, saya memilih warna hijau. Secara visual keduanya sama, hanya berbeda warna saja. Memiliki LED warna-warni di bagian face button yang membuat gamepad ini lebih menarik ketika dinyalakan. Beberapa hal minus dari gamepad ini adalah adanya rongga pada D-pad. Secara visual tidak begitu mengganggu, tetapi mungkin akan menyebabkan banyak debu masuk di PCB gamepad melalui rongga ini. Kemudian untuk 4 programmable key atau back button, yaitu tombol S1, S2, S3, dan S4, positioning dari programmable key ini sangat tidak pas. 2 ada di samping dan 2 ada di bawah. Back button yang berada di samping itu memang baru ini saya temui, dan memang tidak pas sekali jika back button ada di bagian samping. Programmable key yang berada di samping itu memang baru saya temui, dan memang tidak pas sekali jika programmable key ada di bagian samping. Walaupun begitu, back button yang ditaruh di bawah juga tidak terlalu membantu karena posisinya jauh di tengah, jadinya tidak bisa dijangkau oleh jari tengah atau jari manis. Dan entah kenapa feel button lebih keras dan kaku daripada button lainnya. Untuk masalah konektivitas, selain di konsol PS3 dan PS4, dalam manual juga disebutkan bisa digunakan di smartphone, Android, dan iOS menggunakan koneksi Edge ID Modes. Tapi sayangnya pada saat pengetesan di smartphone Android Edge ID Mode, gamepadnya terkoneksi tetapi tidak bisa digunakan. Padahal saya menggunakan smartphone Samsung A50s dengan chipset Exynos. Sedangkan untuk koneksi di Windows PC, gamepadnya bisa menggunakan koneksi wire dan Bluetooth. Bisa berfungsi dengan normal, tapi karena memang sama persis seperti DS4, maka jika ingin menggunakan fitur gyro dan unlock getaran harus menginstal aplikasi DS4 for Windows kalau menggunakan koneksi wireless, dan nanti akan terdeteksi sebagai controller DS4. Begitu juga di aplikasi Steam. Selebihnya untuk koneksi di Windows PC semua aman. Ketika kalibrasi gyro dead zone di konfigurasi controller Steam juga bisa berfungsi dengan normal. Untuk cara mengkoneksikan dan cara mengaktifkan programmable key akan saya tulis di deskripsi video ini. Fitur di gamepad ini juga ada banyak, yaitu ada port jack audio, speaker, trackpad, microphone,
Karena memang didesain gamepad untuk PS4, maka tidak salah jika semua fitur DS4 ada di gamepad ini. Kemudian ada juga fitur secara umum yaitu giro, motor vibrasi, dan 4 back button atau programmable key. Pada saat pengetesan di PS4, semua fitur mirip DS4 bisa berfungsi dengan normal. Bisa untuk wake up konsol dalam keadaan rest mode maupun off. Untuk getaran juga terasa solid, tidak pecah. Tapi sayangnya positioning back button yang menurut saya kurang pas. Dua yang ada di bawah tidak pas pada jari manis sehingga susah untuk dijangkau. Kalau di bagian samping gamepad mungkin preferensi masing-masing, tetapi bagi saya ini juga tidak terlalu membantu karena tidak memungkinkan untuk ditekan dengan ujung jari. Fitur untuk back button ini rasanya jadi tidak berguna. Apalagi fungsi back button ini tidak bisa menggantikan fungsi L3 dan R3. Sayang sekali karena yang paling efisien dalam bermain game menggunakan gamepad dengan back button adalah menggantikan fungsi L3 dan R3. Misalkan kalau berlari sprint, kita tidak perlu menekan L3 plus mengarahkannya. Jadi fungsi analog bisa lebih fleksibel dan lebih smooth. Untuk masalah spesifikasi, gamepad ini menggunakan Bluetooth versi 3 dan kapasitas baterai sebesar 400 mAh dengan waktu pengecasan kurang lebih selama 3 jam. Gamepad ini dapat digunakan secara kontinu hingga 8 jam. Parameter ini diasumsikan untuk penggunaan di konsol PS4, mungkin akan lebih awet jika digunakan pada Windows PC. Jika kondisi baterai sudah hampir habis, lampu LED akan berkedip cepat saat pengecasan. Pada saat kondisi gamepad terkoneksi, semua lampu indikator akan berkedip pelan, dan jika gamepad tidak terkoneksi, indikator akan menyala warna kuning. Setelah baterai penuh, lampu indikator akan off. Pada video rekomendasi gamepad untuk PS4, gamepad ini adalah yang paling saya rekomendasikan karena feeling genggaman yang paling baik dari keempat gamepad lainnya. Terdapat grip rubber kasar di bagian handle yang membuat tangan tetap nyaman dan tidak licin. Sebenarnya dalam penilaian kali ini saya ingin memberikan skor 8,5/10, tetapi karena adanya hal minus yaitu positioning programmable key yang kurang pas. Fungsinya pun tidak bisa menggantikan tombol L3 dan R3 serta tidak berfungsinya gamepad ini pada smartphone. Sebenarnya ini hal yang tidak terlalu buruk karena memang tipe joystick tidak ada handle smartphone, jadinya memang cocok digunakan bermain di konsol atau Windows PC. Tapi harusnya jika tidak support untuk smartphone, IPG tidak perlu menuliskan bahwa gamepad ini support di smartphone Android. Dan ini bukan untuk chipset MediaTek saja, melainkan chipset lain. Karena pertimbangan tersebut, saya memberikan nilai 7,5/10. Selebihnya jika kalian ingin membeli gamepad ini untuk bermain di konsol PS4 khususnya, saya sangat merekomendasikan gamepad ini. Kira-kira 2 minggu pemakaian gamepad ini tidak ada kerusakan, semua fitur masih berfungsi dengan normal. Dengan harga 200 ribuan bisa dibilang sangat worth it daripada membeli DS4 original pabrik atau KW. So cukup sekian video review kali ini, semoga bisa membantu kalian sebagai referensi jika ingin mencari gamepad untuk bermain di PS4. Gamepad yang bisa menggantikan DS4 original yang harganya lumayan mahal. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.